Menurut ramalan yang ini, kalau gue pakai baju kuning dan celana polkadot ke kantor, gue bakal hoki. Katanya minggu ini gue akan ketemu orang yang spesial. Siapa ya? Jangan nikah di tanggal segitu, gak baik harinya. Kalian pasti sering dengar yang kayak begini kan? Banyak orang suka banget cari peruntungan lewat ramalan bintang. Kenapa ya? Kok mereka melakukan itu? Halo sob, ketemu lagi di Insight. Pernah gak sih kalian searching zodiak untuk cari peruntungan kalian? Misalnya soal keuangan, karakter, karir, kesehatan, pertemanan, bahkan sampai jodoh. Banyak orang yang nyari peruntungan mereka lewat zodiak ini. Bahkan orang yang mengaku percaya Tuhan pun banyak yang percaya. Alasannya? Ya karena masa depan itu gak pasti. Orang selalu mau tahu ada apa di masa depan. Disinilah ramalan memberikan solusi. Dengan tips-tips yang simple, kita seakan bisa mengantisipasi masa depan. Contoh, harus pakai baju warna tertentu supaya hoki, perlu menikah di tanggal dan hari tertentu supaya semua baik. Tapi, pernah gak sih kalian mikir, seberapa akurat ramalan itu? Karena kalau misalnya kalian diramalkan akan beruntung, ya nyatanya orang lain juga ada yang beruntung. Hari yang baik bisa jadi malah gak baik. Kenyataannya banyak dari ramalan tersebut kurang bisa dibuktikan. Seperti astrologi atau zodiak itu sendiri, awalnya diciptakan untuk menebak kepribadian manusia berdasarkan posisi bintang. Pertanyaannya, apa pengaruh posisi bintang kepada kepribadian manusia? Memang, kadang-kadang ramalan itu bisa terasa benar, tapi ini lebih karena Barnum Forer Effect. Ini adalah kecenderungan orang untuk meyakini pernyataan yang dirasa cocok untuk diri mereka. Meskipun itu juga berlaku kepada banyak orang. Contohnya, pernah baca kalau orang Virgo cenderung mudah bergaul, mudah bersosialisasi, dan rajin bekerja? Padahal orang yang bukan Virgo bisa juga seperti itu. Karakter orang juga bertumbuh dan berubah seiring waktu. Bahkan, kita bisa berubah dengan usaha kita sendiri. Jadi, kenapa harus bergantung sama ramalan? Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapi ramalan-ramalan yang ada? Pertama, ramalan itu juga buatan manusia. Apakah manusia tahu masa depan? Sedangkan kehidupan ini Tuhan yang buat. Jadi ketika kita baca ramalan, bukannya kita hanya termakan bisnis yang menjual jawaban akan ketakutan atau kekhawatiran kita akan masa depan. Kedua, kita perlu tahu siapa yang kita percaya, ramalan atau Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan itu yang paling tahu rancangan tentang kita. Dia yang ciptakan kita, dia yang ciptakan langit dan bumi, yang paling tahu apa yang akan terjadi sama kita dan dunia ini. Besok, 1 tahun, 10 tahun kemudian, ya cuma Tuhan. Jadi, hanya dialah yang perlu kita percaya. Bukan hanya Tuhan punya rencana, firman-Nya pun juga sudah pasti benar dan tidak akan berlalu. Karena di dalam Matius 24 ayat 35 dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Gak akan ada expirednya, berlaku sampai selama-lamanya. Kita bisa secure di dalam Tuhan. Jadi, kita mau percaya yang pasti-pasti aja atau yang gak pasti? Coba kita ambil waktu untuk tanya ke diri sendiri. Kenapa sih saya suka dengan ramalan? Apakah itu hanya untuk menepis rasa khawatir kamu? Percaya Tuhan, percaya firman-Nya, percaya bahwa Tuhan mengontrol hidup kita. Kalau khawatir, doa dan kerjakan bagian kamu. Ada ayatnya di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau kamu masih belum bisa melihat kerja Tuhan dalam hidupmu, tetap percaya dan minta Tuhan tunjukkan. Pasti Tuhan akan tunjukkan ke kamu. Kalau kalian rindu untuk tahu rancangan Tuhan dalam hidup kalian, jangan ragu-ragu. Yuk ikut Bible Study bersama kami. Caranya mudah, tinggal klik link yang ada di description. Share and like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. See you next time.